Menuju jam 3 di hari weekend. Kita mau berburu. Kita mulai bersiap untuk berangkat. Makeover kita kali ini memang makeover skala kecil, yaitu kamar mandi area atas, tepatnya menyembunyikan area pipa untuk AC-nya. Nah, berapa sih sebenarnya estimasi biayanya dan beli bahannya di mana aja? Terus totalnya bahannya apa aja, totalnya berapa, dan kira-kira habis berapa? Yuk ikuti main. Kita mulai petualangannya. Halo, assalamualaikum. Wah, ini dia penampakan kamar mandi Main. Ukurannya memang nggak besar, hanya 1,5 kali 2,5. Dan ini penampakannya. Tuh, pasti setiap rumah ada ya area untuk pipa AC. Ini pipa AC sambungan dari kamar. Ini memang expose-nya keluar. Langkah awal ukur dulu untuk area yang ingin kita makeover ya. Tuh, kita mulai perjalanannya. Baik banget. Ayo kita kemon. Kita mulai perjalanannya. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat tempat yang murah ya. Bisa beli bahannya dengan harga terjangkau. Yuk mari kita mulai perjalanannya. Akhirnya sampailah juga kita di sini. Ini lokasinya nggak terlalu jauh dari perumahan Main. Jadi pasti sering ngeliat kan untuk toko aneka kayu kayak gini. Dia ini di pinggir jalan posisinya. Kalau ini sih di Sawangan Depok ya. Dan menjual aneka banyak kayu-kayu. Nah, tuh banyak banget, dari mulai banyak banget ukurannya. Yang biasa untuk profil tuh ada. Biasanya sih kalau di tukang kayak gini lebih murah ya ketimbang kita dibeli di swalayan bahan bangunan. Nah, tadi setelah after mengukur, tentu kita tahu ya kebutuhannya berapa dan berapa piece yang memang kita butuhkan. Nih Main akhirnya memutuskan memilih kayu jati Belanda karena memang harganya dari kos itu lebih murah. Satu papannya ini Main membeli ini dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu satu papannya ini 20.000 dan Main memecah menjadi 2 bagian. Nah, buat kita yang nggak mau ribet dan pengen bersih tangan kita, artinya memang di rumah itu hanya mengerjakan aja, kita bisa minta bantuan untuk bapaknya supaya digergaji langsung sesuai ukuran yang kita inginkan. Main sih nggak ngepolin sampai atas, jadi disesuaikan aja satu papan ini dipecah jadi 2 biar irit untuk dananya. Tuh, mereka yang gergajiin. Jadi Main pulang bawa dalam kondisi bersih. Ini dia papan-papan yang tadi Main beli. Dan Main tadi selain membeli papan yang ukurannya lebar, nih Main juga membeli yang ukurannya besar. Ini buat penyangga utamanya. Kalau ini Main membeli satu batang ini, 2 batangnya 25.000 dan Main membeli 2 karena memang kebutuhannya harus tinggi ya. Dan ini kita furnish dulu. Ini kebetulan untuk furnishnya kita ada bekas sisaan pintu, mereknya itu Propan. Nah tuh, dilapisin Main cuman sekali lapis, yang bagian depan, bagian belakangnya nggak usah. Pak suami ngukur sesuai kebutuhannya dan nanti itu disesuaikan. Ini harus ini ya, untuk selang-selingnya itu memang harus disesuaikan. Jadi makanya diukur, ditandain di mana-mana untuk letak yang memang ingin
nanti dipaku. Tuh, ini lagi proses dikeringin. Ini yang belakangan. Kalau mau dicat sih bisa, cuman Main sih pakai alat seadanya aja. Jadi intinya Main hanya membeli kayu. Untuk furnisnya Main nggak beli. Kalau mau dicat juga terserah. Kalau Main sih yang penting enak dilihat aja. Nah, kita pasin dulu areanya. Tuh. Main pakai 1 tiang penyangga. Kata Pak suami sih cukup untuk 1 tiang penyangga ini. Dan poin utamanya ini ketika kita membuat penutup untuk area pipa AC, jangan lupa ya, ini harus bisa dibongkar pasang. Artinya kalau nanti ada kerusakan di area pipa AC, itu bisa dicopot tanpa perlu membongkar. Makanya nanti sistemnya Main pun bisa dibongkar. Artinya nggak permanen ya. Ini disesuaikan dulu areanya. Tuh, yang tadi kayunya itu kan karena ukurannya kecil maka ditumpuk. Makanya Main butuh 4. Nah, mulai deh pengerjaan Pak suami. Mana-mana titik yang dibutuhkan. Kelar disesuaikan untuk ukurannya, letaknya tinggal kita paku aja. Untuk paku kebetulan sih juga ada di rumah, jadi Main nggak membeli lagi. Tinggal dipasang deh, disesuaikan sama jarak-jarak yang tadi udah dibuat. Sabar disusun dari ujung ke ujung sampai nanti mentok ke ujung sana. Sengaja ya dibikin arang-arangan atau nggak full, biar nanti selain 1 memang bisa jadi hemat bahan kayunya. Kedua, ini nanti bisa diselipin sesuatu, entah mau diselipin lampu yang list, tahu kan? Bisa juga diselipin aneka tanaman-tanaman palsu, jadi bisa menambah seger. Ini alhamdulillah udah selesai untuk prosesnya. Tuh, udah disusun panjang banget sesuai kebutuhan. Tuh. Nah, ini Main sebenarnya kurang 1 sisi ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Daripada beli lagi kan kosnya jadi lumayan. Maka Main pun ya udah nggak apa-apa. Dan untuk memperkuatnya lagi, Pak suami ini ngebor lagi untuk di sisi-sisinya. Sebenarnya sih kalau kita pakai paku yang panjang nggak masalah, cuman berhubung Main ini memberdayakan alat yang ada di rumah, dan kebetulan pakunya ini memang nggak terlalu panjang banget, makanya sistem pengamanannya 2, jadi double, paku dan dibor. Kalau seandainya pakunya yang kita punya yang panjang sih nggak masalah ya, dibor juga. Nah, buat Main tuh poin utama kalau kita mau banyak melakukan makeover, memang modalnya itu sebenarnya cuman yaitu alat bor ini. Alat bor ini udah pernah Main ulas, ada di video sebelumnya. Itu ulasan tentang alat bor. Main itu beli 1 paket 350.000 waktu itu karena lagi promo. Itu bener-bener buat Main alat bor itu manfaatnya bagus banget dan manfaat banget. Main itu beli alat bor yang home ya, bukan yang ruwet banget. Ini bener-bener yang basic dan itu manfaat banget. Serius bermanfaat banget karena kita jadi nggak bolak-balik harus manggil tukang. Yang bisa kita kerjain maka bisa dikerjain sendiri tanpa perlu memanggil tukang. Jadinya lebih hemat dan kita lebih puas ya untuk banyak berekspresi sesuai memang dengan kebutuhan yang kita inginkan. Alhamdulillah kelar. Dan ini bagian belakangnya. Tuh bagian belakangnya Main nggak furnish ya. Dan itu tadi kalau dilihat ada sangketan, ini kayak sangketan figuran ya. Nah, ini dia poin yang bisa memungkinkan untuk dicopot dan dipasang. Jadi sistemnya itu seperti lukisan aja. Kita letakkan dan nanti dipasang kembali kalau memang ada kebutuhan. Ini dia kondisi before-nya.
Nah, selalu ada banyak cara kan untuk kita merapikan area spot di rumah. Dan selalu ada banyak cara untuk kita merubah tampilan area spot di rumah yang kurang sedap dipandang jadi lebih cantik dan menarik. Sebenarnya bukan masalah perkara dananya. Dana bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan lagi-lagi kemampuan kita. Fokus di masalah dan fokus di penyelesaian, bukan di dananya. Buat MyIn sih yang penting solusinya. Untuk perkara dana, semuanya bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Murah dan mahal itu perkara selera, tergantung bagaimana selera kita untuk menghias area spot di rumah. Kita yang tinggal di dalamnya tentu kita yang tahu persis bagaimana cara menyamankan kita yang ada di dalamnya. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen dan follow juga Instagram MyIn di @bloginara. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.